Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Misalnya orang tua kita ditanya nih, kalau punya uang lebih, bagusnya dibeliin aset apa ya? Biasanya mereka jawabnya kalau nggak emas, iya tanah, iya nggak sih? Ada nggak ya orang tuanya bakal jawab aset lain? Tapi mungkin buat generasi sekarang banyak yang kepikiran gitu. Emangnya masih zaman ya beli emas? Kan di era digital ada banyak aset lain yang populer, kayak kripto, saham, reksadana, dan lain-lain. Tapi di sisi lain tentu aja ada banyak juga gitu cerita mereka yang rugi besar gara-gara salah beli aset buat investasi. Entah itu kripto, saham, reksadana, bahkan tanah dan properti juga banyak yang rugi besar. Jadi sebetulnya apa beli emas itu masih relevan ya di zaman sekarang? Terus kalau misalnya kita mau beli emas nih, apa aja sih hal yang harus kita perhatiin? Apa sebaiknya kita beli online, beli di toko, atau beli emas digital aja? Nah, buat kamu yang kepikiran mau beli emas, pasti nonton video ini sampai selesai ya. Karena di video ini aku bakal ngupas gimana sih cara paling praktis buat beli, nyimpen, jual, dan juga mindset yang benar sebelum kamu beli emas. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama aku mau bahas dari hal yang paling fundamental dulu. Mulai dari apa tujuan kita beli emas, dan dari mana sih nilai emas itu sendiri. Dengan paham sama dua hal mendasar ini, kita tuh jadi bisa punya pola pikir yang lebih tepat sebelum beli atau jual emas. Oke, sekarang kita bahas nih, kenapa sih emas itu berharga? Kenapa ya emas bisa punya nilai? Itu kan cuma logam mineral doang. Nah, sebenarnya Ngomu udah pernah nih bahas tuntas materi ini di video lama kita yang judulnya ini. Aku coba bahas kilas intinya ya. Singkatnya, logam emas itu ideal banget buat dijadiin mata uang peradaban dulu. Soalnya emas ini nggak bisa membusuk. Jadinya bisa disimpan puluhan bahkan ratusan tahun lamanya. Emas juga langka ya, jadinya nilainya nggak gampang jatuh. Nggak gampang ditiru juga karena warnanya khas banget. Terus emas juga punya sifat bisa dilebur dan dicetak. Jadinya gampang nih buat dibagi-bagi, dijadiin koin, dicetak pakai identitas bangsa tertentu, atau dijadiin perhiasan dan juga persembahan. Itulah faktor-faktor yang bikin emas jadi tolak ukur mata uang yang universal selama 3000 tahun peradaban manusia. Mulai dari bangsa Eropa, terus Asia Tengah, Asia Timur, Timur Tengah, Afrika, sampai akhirnya meliputi seluruh pelosok dan penjuru planet bumi ini. Sampai akhirnya sekitar abad 18-19, emas dinilai udah nggak praktis lagi buat alat tukar. Soalnya tuh berat, terus susah dibawa kemana-mana, rentan dirampok, dan juga susah gitu buat ngukur kadar emas murni, soalnya udah banyak yang dicampur-campur lagi. Singkat cerita, dunia beralih ke mata uang fiat, sampai jadi mata uang digital. Sekarang pertanyaannya, apa emas tetap punya nilai di era modern sekarang ini? Kan fungsi emas sebagai mata uang udah nggak ideal lagi ya di zaman modern. Masa kalau beli ke supermarket kita belanjanya pakai emas sih? Kan nggak praktis ya. Nah, nilai emas emang udah berubah di era modern sekarang. Bukan lagi sebagai alat tukar kayak di zaman dulu. Lah, terus sebagai apa dong? Nilai emas bersifat universal di negara manapun. Semua orang di penjuru dunia menghargai emas dan juga ngelihat emas sebagai komoditas yang punya nilai dan punya harga acuan. Dan hal ini nggak lepas dari sejarah panjang peradaban manusia dalam menggunakan emas. Entah itu sebagai alat tukar, perhiasan, sebagai simbol hadiah, dan juga sebagai bentuk penyimpanan nilai. Dari segi nilai, harga emas juga cenderung terus makin naik ya, atau makin mahal gitu dalam jangka panjang. Dan hal ini disebabkan sama tingkat kelangkaan emas yang jumlahnya terbatas, sementara jumlah manusia setiap waktu kan terus nambah. Jadi ya permintaan emas juga cenderung bertambah. Dan kalau permintaan emas terus bertumbuh nih, tapi jumlah emasnya terbatas gitu-gitu doang, ya otomatis harganya juga bakal makin naik seiring berjalannya waktu. Makanya banyak orang yang bilang nih, emas itu bisa ngejagain aset kita dari penurunan daya beli mata uang dan inflasi kenaikan harga. Dimana kenaikan harga emas ini dalam jangka panjang bisa ngikutin bahkan melampaui kenaikan harga bahan pokok. Oke, sampai sini mungkin kamu kepikiran gitu. Tapi kan harga emas bisa naik turun. Terus di sisi lain ada banyak pilihan investasi lain yang bikin lebih untung, yang bisa bikin aset kita cepet naik dan ngejanjiin kekayaan. Yap, betul banget. Emang ada banyak aset investasi lain yang ngejanjiin keuntungan besar dan mimpi jadi kaya. Kayak investasi kripto, saham, reksadana campuran, bisnis properti, dan masih banyak lagi. Tapi emang bukan itu nilai dari emas. Emas itu nggak nawarin mimpi profit sampai ratusan %. Karena emang value atau nilai emas tuh bukan ada di aspek itu. Terus dari aspek apa dong? Sekarang gini deh, terlepas dari narasi profit besar dari investasi kripto, saham, reksadana campuran, bisnis properti, dan lain-lain,
Pasti kamu juga pernah dengar kan cerita orang yang rugi besar atau bahkan bangkrut gara-gara kripto, gara-gara salah investasi saham, atau uangnya dibawa lari perusahaan pengelola dana investasi. Bahkan bisnis properti itu juga bisa punya risiko rugi besar kalau kita salah perhitungan. Sekarang aku tanya deh sama kamu, pernah nggak kamu dengar ada orang yang rugi besar sampai bangkrut gara-gara beli emas? Kalau cerita orang beli batu akik atau barang koleksi tertentu terus rugi besar karena harganya merosot, pasti kamu pernah dengar ya. Tapi gimana kalau emas? Pernah nggak sih kamu dengar orang yang kebanyakan beli emas terus jadi jatuh miskin? Aku yakin pasti nggak pernah deh. Dan disitulah nilai dari emas yang sesungguhnya. Emas itu emang bukan tempatnya buat ngelipat gandain kekayaan dengan janji-janji manis yang nggak realistis. Tapi kalau misalnya kamu pengen mempertahankan nilai kekayaan kamu dalam jangka panjang, kamu mau transfer aset kamu jadi sesuatu yang diakuin dan berlaku di negara manapun di dunia, yang nilainya tuh nggak akan hilang cuman karena ada perusahaan yang bangkrut tiba-tiba, yang nilainya abadi dan nggak lekang sama perubahan zaman, itulah value yang ditawarin sama emas. Dan pemahaman akan nilai emas inilah yang perlu kamu pahamin dulu, supaya kamu bisa punya tujuan yang tepat sebelum kamu beli emas. Sekarang kita bahas yuk beberapa hal yang perlu kamu pikirin dulu sebelum kamu beli emas. Yang pertama, coba deh kamu tanyain ke diri kamu sendiri. Kira-kira kalau kamu mau beli emas, berapa lama sih kamu mau komitmen buat nyimpen emas itu sampai dijual lagi? Apa 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Atau jangan-jangan kamu pikiran cuma mau nyimpen beberapa bulan doang? Begitu lagi BU langsung mau dijual lagi? Berapa lama kamu mau nyimpen emas ini tuh cukup penting nih buat kamu pikirin. Karena idealnya kamu beli dan simpen emas itu minimal buat waktu sekitar 5 tahun gitu. Kenapa sih emang sebaiknya 5 tahun? Supaya seenggaknya kamu tuh ngerasain kenaikan harga emas dulu. Dan gak sampai jual rugi karena ada selisih harga jual dan beli emas atau biasa disebut spread harga emas. Jadi gini, ada 2 harga yang berlaku buat emas nih. Harga pas kita beli dari toko emas dan harga pas kita jual ke toko emas atau biasa disebut harga buyback. Biasanya selisih harga ini lumayan ya, sekitar 10-15%. Ada beberapa tempat buat kamu ngecek harga emas ini. Ini aku lihat contohnya di website Lotus Archie ya. Nih lihat deh, di tanggal 26 September 2023, harga emas kalau kita mau beli emas di sini itu Rp1.052.000 per gram. Sementara harga jualnya itu Rp955.000 per gram. Artinya ada selisih sekitar 10%. Jadi misalnya nih, kamu beli emas pagi-pagi 1 gram di harga Rp1.052.000. Terus tiba-tiba sorenya kamu mau jual lagi. Ya harganya bakalan turun jadi Rp955.000 aja. Belum apa-apa udah rugi 10%. Tapi kamu harus paham juga ya, adanya selisih harga ini tuh wajar. Di mana-mana juga ya pasti ada selisihnya. Dan karena selisih yang cukup besar ini, makanya menurutku emas tuh nggak cocok buat disimpan kurang dari 5 tahun. Karena kalau misalnya kita ngelihat pola sejarah harganya, harga emas emang terus bertumbuh secara jangka panjang. Tapi dalam jangka pendek, harga emas itu cenderung naik turun. Jadi kalau kamu jual emasnya dalam jangka pendek, ada potensi ya kamu jual rugi. Nah, tapi ada satu tips nih yang bisa aku share ke kamu kalau kamu mau jual emas di harga yang lebih baik daripada di toko emas. Gini, kalau kamu mau jual emasnya tapi ngerasa spread harga di toko emas itu masih bikin kamu rugi, sebetulnya kamu juga bisa loh jual emasnya ke teman atau saudara kamu. Pakai harga nego gitu antara harga jual dan harga beli dari toko emas. Dengan gitu, ya kalian berdua bisa sama-sama untung. Kamu bisa dapat harga jual sedikit lebih tinggi dari harga patokan jual di toko. Dan si pembeli juga bisa dapat harga beli sedikit lebih murah dari harga di toko. Nah, inilah salah satu keunggulan emas yang aku bilang tadi. Karena sifatnya universal bisa diterima di mana aja, jadinya transaksi secara individu juga lumrah ya terjadi dalam masyarakat. Dan bikin pasar emas jadi liquid banget dan juga sehat. Oke, sekarang kita lanjut ke poin kedua yang harus kamu pertimbangin, yaitu mau beli emas apa dan beratnya berapa. Saat ini ada beberapa produsen emas ya di Indonesia. Contohnya tuh kayak PT Aneka Tambang atau Antam yang merupakan milik negara. Terus ada PT UBS atau Untung Bersama Sejahtera. Dan yang terbaru juga ada nih PT Elang Mulia Abadi Sempurna atau Lotus Archie, yang merupakan gabungan dari Archie Indonesia, perusahaan tambang terkemuka, sama Lotus Lingga Pratama, produsen perhiasan yang udah beroperasi sejak tahun 1975.
Dari ketiga produsen emas yang tadi aku sebutin, cuma Antam dan Lotus Archi doang nih yang udah dilengkapin sama teknologi CertiEye. Jadinya kamu bisa cek sendiri tingkat keamanan dan juga keasliannya. Nah, semua produsen emas itu nyetak emas batangan dengan kandungan emas sebesar 99,99%. Tapi meskipun kandungannya sama nih, setiap produsen itu ngejual variasi berat, terus dimensi emas yang berbeda. Dan juga desain emas yang mereka cetak juga beda gitu ya. Dari variasi berat, umumnya emas ini dijual dengan varian berat mulai dari 0,1 gram sampai 100 gram. Dan dari sisi harga, emas dengan gram lebih kecil harganya sedikit lebih mahal ya. Kalau misalnya dibandingin sama emas dengan jumlah gram besar. Contohnya nih, aku lihat emas di Lotus Archi di website mereka. Di tanggal 26 September, harga 1 gram emas ada di Rp1.055.000. Tapi, kalau misalnya kamu beli 10 gram emas nih, harganya tuh nggak dikali 10. Jadinya lebih murah dikit, yaitu cuma Rp10.070.000. Dan kalau kamu beli emas yang 100 gram, harganya bukan 10 gram dikali 10, tapi ada selisih sedikit lebih murah, yaitu cuma Rp99.900.000 buat 100 gram. Jadinya kalau kamu beli varian yang 100 gram, ya dihitung per gramnya bahkan di bawah Rp1.000.000. Jadi prinsipnya makin berat varian emas yang dibeli, harganya jadi lebih murah. Tapi menariknya nih, ada produsen yang ngasih harga jualnya tuh tetap sama di semua variasi berat. Contohnya kalau di website Lotus Archi ini acuannya sama nih dari 1 gram, 10 gram, dan juga 100 gram. Dari sini kita bisa lihat gitu, kalau beli emas dengan jumlah gram lebih besar, ya lebih nguntungin. Soalnya kamu bisa beli dengan harga yang lebih murah. Tapi satuan harga jual per gramnya tetap sama. Sekarang kita lanjut ke poin ketiga, yaitu pertimbangan harga sebelum kamu beli emas. Oke, harga emas itu sendiri sebenarnya bisa bervariasi ya di tiap toko, gerai, atau produsen emas. Tapi yang pasti, emas itu bakal ngacu ke satu harga tertentu. Kalau di global acuannya ada di London Bullion Market Association atau LBMA. Terus ada juga Commodity Exchange Incorporation atau COMEX di Amerika. Kalau di Indonesia, acuannya adalah Mas Antam. Jadi nih, kamu perlu hati-hati kalau misalnya ada produsen yang ngasih harga emas terlalu murah dan selisihnya tuh terlalu jauh dari harga acuan Antam. Kamu harus curiga, jangan-jangan itu emas palsu, emas tiruan, atau jangan-jangan emas yang kandungannya nggak murni. Oke, setelah tahu acuan harganya, baru deh kamu bisa bandingin beberapa produsen emas terpercaya yang ngasih harga beli murah dan juga kompetitif. Nih, aku tampilin tabel harga beli emas di beberapa produsen toko sesuai tanggal 18 September 2023. Kamu bisa lihat sendiri ya, ada yang murah dan ada juga yang mahal. Tapi pastiin kamu ngecek harganya lagi pas nanti kamu mau beli. Karena harga emas pas kamu nonton video ini pasti udah berubah dari harga yang ditampilin di video ini. Oke, selain harga yang kompetitif, kamu juga perlu pertimbangin satu aspek lagi nih, yaitu pilihan buyback dari produsen emas itu sendiri. Buyback ini artinya produsen emas bersedia buat beli lagi emas yang kamu beli dari mereka. Alias kamu bisa bebas gitu ya buat jual balik emas itu langsung ke produsennya. Nah, gak semua produsen emas itu mau ya ngasih layanan buyback ini. Nih aku tampilin lagi produsen emas tadi yang ngasih pilihan buyback. Dimana pas video ini dibikin, produsen emas yang berani ngasih layanan buyback baru Antam dan Lotus Archi doang. Dan dari 3 produsen yang berani buyback itu, spread buyback Lotus Archi tergolong rendah soalnya harganya paling murah. Bisa kita lihat juga dari harga belinya di tanggal 26 September 2023. 1 gram itu Rp1.052.000 dan buyback Rp955.000. Selisih buybacknya di Rp97.000 per gram. Sedangkan kalau misalnya kita bandingin sama harga Antam di websitenya di tanggal yang sama nih. 1 gramnya itu Rp1.072.000 dan buyback Rp952.000. Selisih buybacknya Rp120.000. Oke, sekarang kita lanjut ke poin selanjutnya. Aku mau bahas sedikit tentang variasi desain dan packaging dari emas. Loh, emangnya penting ya desain dan packaging kayak gitu? Sebetulnya kalau buat kepentingan jaga nilai aset dan kekayaan kita sih, desain itu nggak penting-penting amat ya. Tapi selain buat aset simpanan, emas itu sering banget loh dijadiin hadiah. Dan karena sifat emas itu universal, emas ini cocok banget nih buat dijadiin lambang apresiasi dan juga kenang-kenangan gitu buat orang yang penting buat kita. Entah itu hadiah ulang tahun, hadiah hari raya, dan juga berbagai momen spesial lainnya. Siapa sih yang bakal nolak kalau dikasih emas? Nah, makanya nih banyak juga yang pertimbangin desain dan packaging dari emas itu sendiri. Dan biasanya yang best seller buat gift nih, yang beratnya 0,5 gram dan juga 1 gram.
Biasanya semua produsen emas di Indonesia produksi gift series gitu, dimana tema unggulannya biasanya ulang tahun, terus anniversary pernikahan, dan juga hari raya keagamaan. Selain itu ada juga desain kartun dan karakter populer buat hadiah atau koleksi. Kalau tentang desain sih balik lagi ke selera masing-masing ya. Tapi yang perlu kamu perhatiin itu adalah harganya. Dimana emas dengan desain dan packaging tertentu umumnya harganya lebih mahal gitu ya daripada versi standar. Dan setiap produsen punya kebijakan sendiri-sendiri buat naikin harga desain ini dari versi standarnya mereka. Ini aku kasih lihat aja beberapa variasi gift series Hari Raya Idul Fitri, ukuran bestseller 0,5 gram dari beberapa produsen emas. Setelah aku cek, Lotus Arch ini punya beberapa desain ya yang lebih variatif, mulai dari karakter Warner Bros, Harry Potter, dan juga tema budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kamu juga bisa cari harga yang paling kompetitif ya dengan bandingin varian gift dan juga ukuran gram yang sama. Oke deh, segitu aja penjelasan dari aku. Semoga video ini bisa bikin kamu lebih paham lagi tentang value dan nilai dari emas itu sendiri. Jadinya kamu punya tujuan yang lebih jelas sebelum kamu beli emas. Dan semoga pembahasan aku bisa nambah wawasan dan pengetahuan kamu tentang seluk-beluk jual beli emas ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.